Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada al-mutamassikina bi syari'atihi makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
الذي كان قوله أحسن وأصدق حديثا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكى تسليمك وأنمى بركاتك وعلى من يحمد في الأرض والسماوات العلى سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الجود والسخاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تنالون يوم القيامة جنة المأوى. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita, takut kita, dan merasa terawasi, terkontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui menjalankan perintah-perintahnya dengan ikhlas dan ridha, dan tentunya menjauhi larangan-larangannya yang akan mencelakakan kita dalam kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan di akhirat kelak, agar kita takwa yang kita tingkatkan, merasa terkontrol, terawasi, terbantu oleh Allah dalam kehidupan ini, mengantarkan kita hidup dalam keadaan bahagia, senang tanpa menderita di dunia, terutama kelak di akhirat, mendapatkan syurga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah fursatul hayah fi hadid dunya, yaitu kesempatan hidup di dunia ini. Nikmat yang sangat besar, dan perlu kita ketahui bahwa kehidupan yang hakiki bukan kesempatan hidup yang ada di dunia ini, tetapi adalah kelak di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut surah 29 pada ayat 64, juz ke-21, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali lahwun, sendau gurau, hiburan, dan melalaikan akan segala hal, wala'ibun, dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Jika mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini bukan selamanya dan bukan hakikatnya, tetapi kehidupan yang hakikatnya adalah akhirat, maka tentunya adalah akan mengutamakan, memprioritaskan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia ini. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, putra seorang sahabat namanya Sa'id,
murid Jabir bin Abdillah, namanya Bilal bin Sa'ad. Dia mengatakan, innakum lan tukhlaquna lil fana walakinnakum tukhlaquna lil abadi wal khuludi wa inna man taqaltum min darin ila darin. Sungguhnya kalian tidak diciptakan oleh Allah untuk mati, dalam arti mati selesai tidak ada urusan lagi, tetapi kalian diciptakan oleh Allah untuk kehidupan selama-lamanya kelak di akhirat. Kenapa kita mati secara lahir? Kematian adalah innama intaqaltum min darin ila darin. Kematian itu adalah merupakan jembatan untuk mengantarkan dari satu negeri ke negeri yang lain, atau satu tempat ke tempat yang lain. Boleh dikatakan pindah domisili. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut dalam surah 29 surah Al-Ankabut ayat 64 bukan sama sekali menyarankan, memerintahkan kepada kita agar hidup di dunia ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan bersukaria, penuh dengan bersendau guru atau bermain-main. Tetapi adalah sifatnya al-ikhbar, mengkhabarkan, menceritakan bahwa kehidupan dunia adalah satu, laisat hakikiyatan, bukan hakikatnya kehidupan. Yang kedua adalah laisat baqaan, kehidupan di dunia bukan kehidupan yang selamanya. Yang ketiga, annal hayatad dunya mamlu'atun bil gurur, bahwa kehidupan dunia dipenuhi dengan sandiwara, penipuan, kezaliman, saling membunuh, saling menikam, dan begitu seterusnya. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana, sikap apa? Apa yang kita lakukan untuk menyikapi nikmat yang besar ini, yaitu nikmat kesempatan hidup di dunia ini? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah al-ishtighalu bima ya'ni, kita menyibukkan diri untuk melakukan hal-hal yang manfaat, seluruh hal yang bermanfaat, seluruh hal yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk orang lain, kita lakukan agar kita tidak menyesali kehidupan yang Allah berikan ini kelak di akhirat. Hadirin, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang hasan riwayat At-Tabrani rahimahullah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, al-mu'minu ya'lafu wa ya'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang mukmin itu cirinya adalah, kalau dia betul-betul orang mukmin, orang yang beriman, ya'lafu, rukun, akur, bersatu, wa yu'lafu, dan mau disatukan, mau dirukunkan, mau diakurkan. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Tidak ada baiknya sama sekali bagi orang yang beriman yang tidak mau nyatu, tidak mau bersatu, tidak akur, saling menjatuhkan, dan tidak mau disatukan, tidak mau diakurkan. Kalau diperingatkan, dia merasa sudah benar. La khaira fi wa khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia yang paling berguna, paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin rahimakumullah, sibuklah diri kita dengan nasib kita. Bagaimana nasib kita kelak? Jangan sibuk dengan nasab orang lain,
tapi sibuk dengan nasib kita. Sebab kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan min alamati i'radillahi 'anil nas al-ishtighalu bima la ya'ni wa inna imra'an dhahabat sa'atun fi ghairi ma khuliqa lahu min ibadatin la jadirun an tatula alaihi hasratun. Tanda-tanda Allah berpaling daripada manusia, daripada hamba, tidak memperhatikan, tidak memandang dengan rahmat, membiarkan kelak di akhirat, adalah manakala manusia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Dan sungguhnya manusia manakala lewat satu saat saja diperuntukkan tidak untuk ibadah kepada Allah, digunakan tidak untuk ibadah kepada Allah, la jadirun an tatu'ali hasrah, dipastikan dia akan mengalami penyesalan yang luar biasa yang berkepanjangan kelak di akhirat. Ternyata pindah domisili, yaitu di alam barzakh, ada dua macam orang. Ada yang senang dan ada yang tidak. Ada yang betah dan ada yang tidak. Dihikayatkan oleh Allah dalam Al-Quran di antara surah Al-Mu'minun, pada ayat 99 dan 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Begitulah nasib orang-orang yang di dunia sibuk dengan hal yang tidak berguna, tidak manfaat, sehingga pada saat kedatangan kematian atau pindah alam, maka dia mengatakan qala rabbirji'uni, wahai Rabb Tuhanku, kembalikan aku di dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Kalla inna kalimatun huwa qailuha, tidak, sekali tidak. Itulah biasa alasan dalih yang digunakan bagi orang-orang yang nakal, bagi orang-orang yang menyanyiakan kehidupan, kesempatan hidup untuk berbuat baik, untuk berbuat yang bermanfaat. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun la yub'atsun, dan di hadapan mereka akan tinggal di situ sampai menunggu orang-orang masuk di alam barzakh, dan setelah itu dibangkitkan dari kubur bersama-sama, baru meneruskan perjalanan, tidak kembali di dunia, akan meneruskan perjalanan tapi menunggu giliran berikutnya yang belum berangkat ke alam barzakh ini. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kesempatan hidup yang Allah berikan ini kita gunakan untuk merenung, untuk mengambil pelajaran bahwa seiring dengan perjalanan waktu, melalui siang dan malam dan siang silih berganti ini, hakikatnya adalah untuk mengambil pelajaran. Artinya jatah kesempatan hidup oleh Allah sudah dibatasi, sudah ditentukan. Maka seiring dengan bergulirnya malam siang malam terus, ketika bergulir selama 24 jam, maka jatah hidup kita dikurangi oleh Allah 24 jam. 2 hari, 3 hari, seminggu, dan begitu seterusnya. Bukan semakin lama kita hidup, tapi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang penyair mengatakan, wa yumsi wa yudhi kulla yawmin wa lailatin ba'idan 'anid dunya qariban minal qabri. Seiring dengan adanya atau datangnya pagi, datangnya sore, begitu setiap hari setiap malam, maka itu menandakan ba'idan 'anid dunya, kita semakin jauh daripada kehidupan dunia dan semakin dekat kepada kematian atau alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan pada ayat 62, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, dan sekaligus aw arada syukura, dan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah asyukur. Syukur bahasa Arab artinya terima kasih. Nerima nikmat dari Allah, kita berikan persembahan untuk Allah dengan banyak ibadah, taat kepada Allah, itu namanya syukur. Kita diberi rezeki oleh Allah, kita terima, kita sedekahkan kepada orang lain, terutama di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Sebab sedekah itu akan dilihat besar dan kecilnya pahala tergantung momen, tergantung waktu, dan tergantung tempat. Sedekah di hari biasa, di lain hari Jumat, tidak akan sama dengan sedekah di hari Jumat. Karena hari Jumat mulia, lebih mulia, maka sedekah lebih mulia. Maka salahlah orang yang mengatakan tidak ada istilah Jumat berkah. Yang benar ada, sebab sedekah kapan saja, tapi semakin besar pahalanya dilihat dari sisi waktu, hari, atau tempat. Bersedekah di tanah haram lebih besar pahalanya dibanding bersedekah di luar tanah haram. Tapi perlu kita ketahui juga, bersedekah tidak usah menunggu Jumat dan tidak usah menunggu di tanah haram, karena sedekah akan bernilai mulia juga manakala di waktu orang butuh. Sehingga sedekah adalah tanda syukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Allah, fahaddits, ceritakan. Ayat di sini bukan maknanya suruh ceritakan nikmat yang telah diterima dari Allah, tidak. Tapi hendaklah berbagi, bukan hanya bercerita, tapi berbagi, diaplikasikan. Itulah syukur. Allah mengatakan dalam surah 31 surah Luqman ayat 12, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan telah aku berikan kepada Luqman al-hikmah. Mahiyal hikmah, apa itu hikmah? Yaitu adalah al-fiqhu fiddin, pandai dalam agama. Salamatul akli, sehat akalnya. Serius berpikir, bukan tidak berpikir. Kemudian adalah selanjutnya al-isobatu fil qaul, kalau bertutur kata benar, yang mengandung hikmah, yang mengandung kata mutiara, yang mengandung pesan-pesan dan kesan-kesan yang baik. Anishkurlillah, hendaklah kamu Luqman bersyukur kepada Allah. Sebab siapa bersyukur kepada Allah, kembali manfaatnya, keberuntungannya kembali kepada diri sendiri. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah pun tidak butuh syukurnya, karena Allah maha kaya, maha terpuji. Hadirin rahimakumullah, itulah khutbah kali ini yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Semoga semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dalam kehidupannya, dibukakan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya yang dialaminya, dikabulkan hajat-hajatnya. Yang paling penting tetap iman Islam. Lebih penting lagi, semoga Allah berikan kita di saat mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfiruhu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الوحيد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار إن في هذا وفي ذلك تبصرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة آمنين من شدة عذاب النار وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الناس وأفضل الخلق على الناس اللهم صل وسلم وبارك على من بالصلاة والسلام والبركة عليه تنال منازل الأبرار ويرحم بها الصغار والكبار وتنال بها منازل الأبرار ونتنعم في هذه الدار وفي الكتار سيدنا وحبيبنا وقرة عين محمد مفتاح باب اليسار وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم يدخل بالصالحون دار القرار والكفار دار البوار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل ويستقل القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعليهم برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافر والمشركين الملحدين اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين اللهم ارحم شهداءهم وأطفالهم ونساءهم اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم عيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أخرج يهود وصهيونية من أرض فلسطين اللهم حرر أهل فلسطين اللهم يا الله اطرد اليهود المعسرين من أرض فلسطين إنك على كل شيء قدير اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا سريعا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله وأقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة